Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Mumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan gembira meskipun harus belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Meskipun kalian belajar dari rumah, biasakan tetap bangun pagi, sholat subuh bagi yang beragama Islam, kemudian membantu orang tua, mandi dan sarapan. Setelah itu membaca doa sebelum belajar, dilanjutkan menonton video ini. Terima kasih Bu Mumba ucapkan kepada kalian semua yang sudah like video ini dan memberikan komentar dengan kata-kata yang baik dan sopan. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak hebat, pernahkah kalian melihat pelangi? Bagaimana pelangi menurut kalian? Indah bukan? Pelangi terlihat sangat indah karena warna yang berbeda-beda. Begitupun dengan hidup berbangsa dan bertanah air ini bisa menjadi sangat indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Seperti yang terjadi pada cerita berikut ini yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan, dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Berdasarkan bacaan tersebut, isilah bagan berikut ini. Yang pertama, apa perbedaan yang ada dalam cerita tersebut? Yang kedua, bagaimana kelima sahabat tadi menyikapi perbedaan tersebut? Yang ketiga, apa manfaat hidup rukun yang dilakukan oleh 5 sahabat di kampung Cempaka?
Anak-anak hebat, ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama adalah peduli. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang ketiga adalah toleransi. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Anak-anak, tahukah kalian jika semangat persatuan bangsa Indonesia juga tercermin pada seni budaya lokal? Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Salah satunya adalah tari Lego-Lego. Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Lego-Lego, Tari Adat Alor Bermakna Persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun, formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian masing-masing daerah bisa saja berbeda. Namun, bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran, ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Kegiatan menari berkelompok dalam jumlah yang cukup besar seperti tari Lego-Lego membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat penari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikan jenis pola lantai berikut. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Nah, contoh yang menggunakan pola lantai vertikal yaitu tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari baris Cengkedan dari Bali. Kemudian pola lantai horizontal. Lurus juga, tapi lurus menyamping ya. Kalau vertikal tadi itu kan lurusnya ke belakang ya. Nah, kalau horizontal itu lurusnya menyamping. Contohnya tari Saman dari Aceh. Kemudian yang berikutnya adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Berikutnya adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya adalah
tari Mak Badong Toraja Sulawesi Selatan, dan tari Randai Sumatera Barat. Tugas kalian adalah menemukan berbagai tarian daerah kalian dan menyebutkan pola lantai tariannya. Anak-anak hebat, alhamdulillah, hari ini kita mendapat banyak ilmu baru tentang persatuan dan kesatuan, tentang tarian daerah dan pola lantainya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.